Selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pembinaan disiplin dan juga pemberian motivasi. Di sini ada pengertian disiplin dan juga pendisiplinan. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Kemudian ada pendisiplinan. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Jadi di sini ada perbedaan disiplin dan juga pendisiplinan. Nah, contohnya di sekolah itu mempunyai peraturan yang harus ditaati oleh para peserta didik atau siswanya. Contohnya saya sebagai siswa harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Di sekolah mengeluarkan peraturan jam 7.30 siswa-siswi wajib sudah harus ada di lapangan atau lingkungan sekolah. Saya sebagai siswa mempunyai tanggung jawab dan saya harus menaati peraturan tersebut agar dapat bukan harus menaati peraturan tersebut dengan hadir sebelum jam 7.30 ke sekolah itu tersebut. Kemudian pendisiplinan, bagaimana pendisiplinan? Pendisiplinan ini beda ya. Pendisiplinan ini yang memberi aturan, yang memberi aturan kepada orang supaya orang itu bisa mengikuti, bisa disiplin kepada aturan itu. Jadi contohnya pendisiplinan ini saya sebagai kepala sekolah memberikan aturan siswa-siswi di sekolah ini wajib menggunakan topi, dasi, kaos kaki dan juga sisipkan baju di celana dan juga rok. Nah, itu aturan di sekolah yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah di apel kepada siswa. Nah, itu saya menanamkan nilai atau kedisiplinan kepada mereka, tetapi pada dasarnya mereka ini anak-anak siswa-siswa ini sebelumnya mereka tidak suka untuk memakai topi lah, menyisipkan baju, apalagi ya menyisipkan baju dalam celana atau rok, mereka tidak suka ya. Tetapi ada aturan di sekolah yang menekankan mereka, memaksakan mereka untuk melakukan itu semua. Jadi wajib siswa atau siswi mengikuti atau menaati kedisiplinan, menaati aturan itu dan disiplin terhadap diri sendiri dengan cara berpakaian di sekolah. Nah, kemudian di sini ada teknik-teknik penanaman kedisiplinan ya. Yang pertama ada teknik pengendalian diri dari luar, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini juga sering diartikan sebagai pengawas atau dilakukan secara ketat, biasanya disertai dengan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Contohnya, guru memberikan tugas dan ada beberapa siswa yang tidak mengerjakannya. Guru bisa memberi hukuman kepada mereka, entah itu hormat bendera berapa jam, 1 jam atau 30 menit, entah itu lari keliling lapangan 1 putaran atau apapun itu. Agar apa? Agar siswa-siswa yang tidak mengerjakan tugas itu tidak mengulanginya lagi, biar ke depan tugas-tugas yang berikut bisa dikerjakan oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian ada teknik pengendalian diri dari dalam. Teknik ini berkaitan dengan pendekatan positif terhadap disiplin. Disiplin yaitu peserta didik menunjukkan perilaku yang tertib dan disiplin, patuh pada peraturan dan tata tertib yang ditetapkan di sekolah atas kesadaran diri. Jadi yang kayak tadi saya jelaskan di pengertian, sekolah mempunyai aturannya sendiri. Misalnya harus wajib datang jam 7.30 ke sekolah. Siswa ini sudah mempunyai tanggung jawab harus menaati peraturan itu.
sebagai siswa, dan dia harus sudah hadir pas sebelum jam tersebut. Nah, itu yang maksud dari teknik yang kedua. Kemudian yang teknik yang ketiga ada teknik pengendalian diri kooperatif, yaitu dalam teknik ini guru bersama peserta didik menegakkan disiplin. Kedua belah pihak tersebut, guru dan juga siswa, harus menunjukkan adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam proses belajar mengajar yang mereka lakukan. Jadi kalau siswanya disiplin, jadi contohnya kalau gurunya disiplin, maka otomatis siswanya pun akan disiplin terhadap aturan. Tidak hanya aturan, kalau mereka lihat penampilan guru juga tidak disiplin, maka mereka juga tidak akan mematokkan di aturan-aturan yang tertulis di sekolah, tetapi mereka lebih ke melihat guru itu disiplin atau tidak. Jadi kalau guru itu disiplin, otomatis anak-anak siswa-siswinya peserta didik pasti juga disiplin, dan juga pembelajaran, kegiatan proses belajar mengajar pasti berjalan dengan baik. Di sini ada tujuan. Setelah pemberian pembinaan kedisiplinan, ada tujuan yang siswa dapatkan, yaitu agar siswa dengan bisa sukarela dan juga kesadaran diri dan senang hati menaati segala peraturan yang berlaku bagi dirinya di lingkungan sekolah yang kayak tadi saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada pemberian motivasi. Pemberian motivasi di sini ada pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan tujuan tertentu. Nah, kemudian ada motivasi guru dalam pembelajaran. Kemudian motivasi guru dalam pembelajaran ini adalah motivasi yang sengaja dibentuk oleh orang luar, dalam hal ini guru, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Nah, ini cara-caranya adalah yang pertama, pemberian penghargaan. Contohnya, dalam pemberian penghargaan ini bisa dilakukan ke anak yang mendapatkan ranking atau juara di dalam kelasnya. Bisa memberi dia hadiah hadiah buku atau hadiah warna atau hadiah apalah yang peserta didik itu suka ya. Itu bisa memberi motivasinya untuk saya sekarang karena nilai saya bagus, saya dapat penghargaan hadiah ini. Coba besok lagi saya harus lebih semangat biar saya dapat nilai bagus supaya saya juga bisa dapat penghargaan tersebut. Nah, itu bisa mendorong motivasi dari diri peserta didik untuk lebih bisa belajar, lebih bisa maju terus dengan termotivasinya dengan pemberian penghargaan itu kepadanya. Kemudian ada pemberian perhatian. Dalam pemberian perhatian ini bisa saja ada anak-anak yang malu-malu ya, ada anak-anak yang tidak tahu tapi malu untuk bertanya, malu untuk menanyakan guru, menanyakan kepada teman-teman apa yang dia ini ya terkendala itu. Guru harus PK di dalam kelas. Guru harus bisa PK dalam kelas biar melihat siswa-siswa yang maksudnya kurang dalam mata pelajaran itu ya, kurang perhatian dalam arti mereka tidak bisa aktif dalam pelajaran mata pelajaran yang dibawakan. Nah, itu guru bisa datang ke bangku mereka, ke dekat mereka, terus menanyakan kendala kamu apa, masalah kamu di mana, bagian mana yang kamu belum mengerti, mari sini bapak bantu atau ibu bantu. Nah, di situ dia akan bisa termotivasi, guru ini perhatian
kepada saya, saya harus lebih bisa lagi. Contoh-contohnya kayak ibu guru sudah sampaikan kayak gini, dia bisa termotivasi untuk belajar dan semangat belajar lagi, karena guru sendiri yang mendekatkan diri kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga, ajakan berpartisipasi. Ajakan berpartisipasi ini ada beberapa bagian ya, yang yaitu ada kebermaknaan, kemudian pengetahuan dan keterampilan persyarat, dan juga model komunikasi terbuka, keaslian dan juga tugas menantang, kemudian latihan yang tepat dan aktif, kemudian penilaian tugas yang biasa dilakukan oleh guru, dan juga kondisi dan konsentrasi yang menyenangkan, bisa mengatur suasana kelas ya, bisa mengatur suasana kelas biar menyenangkan, biar asik, biar mereka bisa memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian ada keragaman pendekatan secara pribadi kepada siswa itu sendiri, atau bisa dengan kelompok, bisa dilakukan oleh guru tersebut, dan juga mengembangkan beragam kemampuan, bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu masing-masing ya. Bisa itu yang satu boleh baik dia bisa dalam menggambar, guru bisa mendorongnya cara menggambar yang baik itu seperti begini, biar dia termotivasi, biar dia terdorong lagi untuk lebih baik lagi dalam menggambar, kayak contohnya seperti itu. Dan keseimbangan peraturan yang seimbang bisa mempengaruhi perilaku dan juga keaktifan dalam kelas ya, peraturan yang dibuat dalam kelas. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat pemberian motivasi. Itu tujuan dari pemberian motivasi itu dalam proses belajar siswa adalah dapat membuat siswa itu menjadi semangat belajar, yaitu tentu yang pertama, motivasi sangat berkaitan dengan stimulus yang membuat siswa menjadi terpacu, terdorong untuk melakukan sesuatu. Ya, itu tujuannya. Terus manfaatnya di sini ada manfaat pembinaan peserta didik itu ada yang pertama, membuat siswa itu semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan ya, kemudian meminimalisir perasaan jenuh, kemudian membantu siswa menemukan mimpinya, kemudian menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa, kemudian siswa akan menjadi eksploratif, kemudian yang terakhir mengajarkan siswa untuk tidak mudah menyerah. Itu tujuan dan juga manfaat dari pemberian motivasi dari guru kepada siswanya, untuk siswa lebih bangkit lagi dari yang jenuh, yang takut, yang malu-malu, yang tidak bisa merasa diri tidak bisa bangkit lagi dari situ semua, agar mereka lebih bisa ke depan ya, dan didorong oleh guru dengan pemberian motivasi, pemberian disiplin kepada mereka, dan juga mereka supaya bisa menjadi lebih baik ke depan. Di sini ada referensi yang saya ambil, ada 3 referensi yang saya telah ambil di sini, bisa kita lihat bersama. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya tentang pembinaan disiplin dan pemberian motivasi. Semoga bermanfaat buat kita semua.